Pak Hari, kita akan tanya nih Pak untuk penggemukan dan bibit ini Pak. Ini pingin lihat sih ciri-ciri bibit yang cepat untuk digemukan ini seperti apa sih Pak? Yang digemukan yang bulunya kelihatan apa itu ya? Halus itu ya. Nah, seperti ini dulu kan akan cepat gitu. Nah, ciri fisiknya kira-kira ciri fisiknya ya joroknya tinggi dan panjang. Gitu. Itu bisa diisi dengan daging yang banyak gitu Pak. Iya gitu. Jadi cuma saja kan di pasar kan nggak ada citaannya, jadi juga harus sesuai barang yang ada. Kalau cari yang gitu saja juga sulit gitu. Tapi kalau yang ini Pak, bibit ini langsung jenengan beli di pasar atau mungkin ada yang ngasih langsung pedagang ke sini? Ada yang kasih ke sini, tapi sudah orang saya di pasar kan ada. Kan tiap pasar saya punya konco gitu, langganan di pasar-pasar. Berarti jenengan yang menentukan spesifikasi daripada betul dombanya gitu Pak ya? Spek saya segini, budget saya segini gitu. Oh ada Pak, ada maksimal budget jenengan untuk? Iya, kalau beli gitu, dari budget saya sekian, saya butuh domba yang sekian, yang jogroknya sekian gitu. Dan mungkin apa yang perlu dihindari Pak untuk memilih domba ini, mungkin untuk perkembangannya sulit, terus nanti jualnya juga sulit? Kalau domba itu untuk menghindari penjualan sulit ya itu harus sesuai dengan standar ya. Kupingnya tidak boleh berung. Kalau berung ya Pak ya. Terus telinganya Pak ya. Telinga, terusan kakinya tidak bengkor, nggak boleh bengkor. Terus apa itu alat vitalnya itu tidak boleh sangklir. Oh, nggak boleh sangklir ya. Kalau kita jantan gitu. Jantan, kalau betina saya bebas ya, ya. Kita sama-sama pekerjanya itu saya itu sama teman-teman menak-menakan ke angel-angelan gitu. Cuma saja kalau ini ada yang sangklir atau pengkor saya komplain langsung diambil. Ini ada yang pengkor satu, ya Pak nanti saya ambil gitu. Kalau betina saya bebas itu. Berarti jenengan universal ke pedagang siapapun, yang penting kita lihat barangnya dan mau menerapkan apa yang jenengan sukai gitu Pak ya. Gitu. Enggak terlalu ribet harus. Enggak terlalu ribet terus gini enggak. Jadi memang saling kerjasama dengan saling kerjasama. Tapi kalau pedagang-pedagang di wilayah Kediri pun sering ke sini untuk membeli yang siap jual atau gimana? Sering, banyak pedagang. Sering ya Pak? Iya. Ini kan banyak teman-teman di sini. Nah, kalau seperti ini Pak, ini sudah berapa bulan sih Pak di sini Pak? 80 hari 3 bulan kurang. 10 hari ya. Ini 10 nanti hari. Kalau sudah waktu 3 bulan Pak ya, ini harus dikeluarkan atau kalau belum ada yang membeli ditahan di sini? Masih ditahan, masih bisa. Ya, masih ditahan sampai 2 bulan lagi masih bisa. Tapi nggak ada pembengkakan untuk penjumlahan untuk? Ya ada kan tambah lama kan juga tambah besar, beratnya kan tambah. Rata-rata yang paling disukai sekarang ini di hari biasa ini domba di bobot berapa atau mungkin di kisaran harga berapa sih? Ya, 25 sampai 30 kilo itu dari hari biasa. Kalau yang lebih tinggi lagi lebih berat ya? Lebih berat itu. Jadi mungkin lebih baik cari yang seperti itu ya Pak? Ya, cari bibit yang agak kecil, jadi nanti kalau ada sepinya pasar masih sampai berapa bulan tuh masih bisa nahan gitu ya Pak? Gitu. Jadi kita harus punya persiapan pakan sampai 5 bulan lah. Tidak 3 bulan langsung kita siapkan 3 bulan waktu pasar sepi kita kehabisan pakan. Akhirnya nggak bisa nahan, kita jual murah. Gitu kan bukan barang mati, ya kan? Gitu betul. Kalau semuanya Pak, kalau ini kan penggemukan ya Pak, waktu 3 bulan kalau jenengan bilang kan 3 bulan. 3 bulan ya. Jadi domba datang, persiapannya berapa ton sih Pak untuk sampai panen Pak? Makan? Iya. Kalau saya itu ya, kalau panen domba ini saya nyiapkan tuh kalau kangkung itu ya 1 ton, kalau yang lainnya itu mengikuti gitu. Mengikuti. Berarti bahan-bahannya memang. Kalau 1 ekor domba ini ya tinggal ngalikan, misalkan 1 domba kan 1 kilo 2 on ya, 1,2 ya tinggal ngalikan sampai 3 bulan berapa, 90 kali 90 ya, dipengkan berapa, berikan berapa ratus ekor gitu ya. Itu mungkin bisa menjadi catatan kalau semuanya itu adalah persiapan untuk sampai panen gitu ya. Gitu. Dan harus dilebihkan Pak. Kalau harga domba turun pasar sepi kita masih bersiap.
Kalau lihat harga ini Pak, jenengan biasanya ke pasar atau mungkin tanya ke pedagang-pedagang, kan sebagai peternak kita harus menentukan harga domba kita waktu panen gitu Pak. Tanya sama peternak-peternak yang lain. Oh, tanya teman-teman gitu Pak ya. Gitu. Rata-rata harganya berapa gitu Pak? Rata-rata berapa? Tapi kisaran pedagang biasa sama tengkulak yang besar itu biasanya harganya itu sama atau mungkin lebih murah tengkulak besar yang ambil langsung banyak Pak? Itu tengkulak besar ya harganya itu lebih mahal dikit, kadang-kadang 1.000. Malahan Pak ya? Ada 1.000, kadang 500 gitu per kilo kilonya gitu, ya? itu. Lumayan juga ya Pak ya kalau sudah banyak seperti ini ya. Kalau mungkin dari segi perawatan lagi Pak untuk penggemukan yang ada di depan kita ini, vitamin-vitamin atau mungkin apa perlu nutrisi yang lain Pak untuk domba? Ini kalau pertama kan sudah vitamin dulu, vitamin terus 15 hari kan divitamin lagi. Tapi tahapannya kalau baru datang? Ya, baru datang itu langsung divitamin, antibiotik terus anti gatal tuh. Terus habis itu 1 hari kemudian dikasih obat cacing. Obat cacing? Iya, obat cacing biar enggak cacingan gitu. Cuma sekali itu Pak ya? Nah, sekali obat cacing. Terus setelah itu 15 hari kita suntik dengan vitamin lagi. Oh, vitamin lagi. Nah, setelah itu 1 bulan suntik vitamin lagi, terus siap panen. Siap panen. Iya, Oh, berarti tahapannya panen. Kalau dari awal datang vitamin itu 3 kali ya Pak ya? Iya, sampai dari awal sampai finishing itu 3 kali. Pak, kalau dulu kan nggak dikasih vitamin Pak ya, itu bedanya di apa sih Pak antara kita beli tanpa dikasih seperti itu dan dikasih seperti itu, bedanya seperti apa? Bedanya kan kita nggak tahu, begitu datang kan nggak tahu mana kambing yang sakit, yang sehat, yang agak sakit kan semuanya kan gitu. Tapi itu sebagai pencegahan ya kan. Kan pencegahan kan lebih baik daripada pengobatan. Gitu. Jadi memang seperti itu ya, sebelum sakit kita diantisipasi untuk daya tahan tubuh gitu daya ya. Tahan tubuhnya. Tapi kalau dulu ada yang mati, kalau sekarang ini masih ada terkendala mati atau gimana? Ya masih ada, cuma tidak seperti dulu gitu. Tapi nggak sebanyak dulu gitu Pak ya. Kalau biasanya kan ada teman-teman yang nggak dikasih dengan seperti obat vitamin, tapi diobati dengan tradisional ya, dengan cara jamu, itu efektif atau menurut jenengan itu bagus itu kan? Bagus atau enggak? Iya, bagus itu. Bagus ya. Bagus. Cuma mungkin agak ribet mungkin. Agak gitu, ribet ya, cari apa? Cari perempuan. Saya dulu pernah itu juga. Oh, dulu pernah? Saya kasih jamu itu. Cuma saya kan ribet ya, cari kan musik banyak gini kalau di kan ribet. Terlalu ribet kalau domba sudah mencapai ratusan ekor. Apalagi kalau yang kata teman-teman lebih murah atau lebih untung ngarit gitu Pak ya. Ngarit itu juga repot. Sebenarnya lebih untung ngarit. Saya kan enggak nutut gitu Pak ya. Nutut iya. Kalau 5-1 ngarit bisa ya Pak ya. Bisa. Ini sudah menjadi bisnis jenengan atau mungkin ini hanya sampingan juga Pak? Ini bisnis saya. Bisnis ya, dulu kan di pabrik, sudah selesai di pabrik langsung ganti. Mungkin hasilnya sekarang di sini ya. Ada teman-teman yang datang ke sini untuk mencontoh panjenengan untuk ternak domba ini? Banyak teman dari pabrik, teman sekolah. Tapi ada sudah yang menerapkan atau memang hanya cuma ingin ternak tapi nggak bisa ternak lagi? Ada yang menerapkan. Ada juga ya. Dulu juga ada orang yang sudah berternak ini 3 kali panen kok kalah terus ke sini. Saya kasih belajar, saya kasih racian pakan saya ini, terus akhirnya ke sini tanya dapat keren gitu ya. Alhamdulillah gitu. Ada untungnya meskipun sedikit di awal ya. Iya, ada untungnya ya, alhamdulillah, teruskan saja, yang penting telaten ya. Gitu ya Pak. Berarti memang harus telaten dan harus tekad juga, harus berani juga ya Pak untuk menjadi peternak penggemukan seperti panjenengan ini Pak ya. Iya, peternak kan enggak untung terus ya, kadang rugi, kadang untung, kadang drew ya. Enggak dapat untung, enggak dapat terus, enggak rugi gitu. Tapi kalau selama kemarin pandemi Pak, ini berdampak banget atau mungkin malah naik sih Pak di harga domba ini? Ya, alhamdulillah kemarin itu ya ada dampaknya, cuma enggak banget gitulah. Enggak signifikan, enggak sampai berpengaruh banget ya. Enggak ya. Jadi memang kalau peternakan ini lebih ayem, mungkin lebih bisa dihandalkan dibanding yang lain gitu Pak ya.
Ya kemungkinan ya itu, cuma saja kan saya kan belum pernah berternak yang lain selain lele. Kalau dari lele itu lebih bisa diandalkan ini gitu. Ya, Pak, Nah, kalau ternak yang lainnya saya belum mencoba kok mengatakan gitu enggak etis ya. Kalau semuanya teman-teman ingin belajar di sini boleh nggak Pak? Bebas saya tiap hari banyak orang ke sini belajar. Belajar ya Pak ya. Terus untuk peracikan pakan dan perawatan ini juga boleh Pak? Boleh. Oke. Saya kasih tahu semua sudah bebas untuk umum. Ini kan Oke Pak. menyampaikan ilmu yang bermanfaat lah bagi saya itu. Oke Pak Hari, terima kasih waktunya. Mungkin ini sangat bermanfaat bagi teman-teman pemula yang mungkin belum menemukan cara untuk sukses dalam penggemukan. Oke Pak Hari, terima kasih waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.